Salam sejahtera Indonesia, Indonesia tanah air beta. Semoga jenengan semuanya sehat, jenengan semuanya selalu diberkati dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini saya jenguk lokasi Porang, Lur, dan alhamdulillah perkembangannya sudah semakin bagus dan semakin hijau botol. Walau kemarin nggak hujan selama 4 hari ini, tekle-tekle semua, karena sebagian ada yang nggak ada naungannya, yang ada naungannya bebas, nggak ada masalah. Dan semoga tanaman jenengan, baik itu petani lama, petani pemula, semuanya bagus, Lur, dan semuanya hijau royo-royo sesuai dengan harapan. Dan saat ini bulan Desember jelang tahun baru, belum ada tanda-tanda bupel, Lur. Baru sekarang ini masa vegetatif atau masa tumbuh. Jadi masa tumbuh seperti ini. Ini rata-rata tingginya sedada, Lur. Jadi untuk dulur-dulur sekalian yang tetap semangat mawon dan selalu ceria. Ada 1-2 yang sudah ada bupilnya, ya, tapi nggak semuanya, cuma 1-2. Dan kita lihat ke bawah, Lur. Jadi di bawah jaraknya seperti ini, Lur. Ini ada yang kecil, ada yang gede. Ini jaraknya nggak ada 1 kilan, nggak ada 1 kilan saja sudah rapat sekali. Jadi jarak tanam untuk tanam porang itu bukan menjadi masalah dan kendala. Dan ini hampir nggak ada sejengkal tanah pun untuk bahkan untuk si gulma atau rumput pun nggak ada tempat. Ini semuanya porang, Lur. Ini kecil, ada yang gede, ada yang kecil seperti ini. Jadi bukan masalah jarak tanam, nggak usah diperdebatkan. Suka yang jarak lebar monggo, suka jarak rapat juga monggo. Kalau jarak rapat otomatis biaya bibitnya lebih banyak, biaya pupuknya juga lebih banyak. Kalau jaraknya jarang-jarang, jelas biayanya tidak terlalu memakan biaya banyak. Tapi kalau di awal jarak standar paling ya 40 kali 30 lah di awal. Tapi setelah sekian lama ya perkembangannya seperti ini. Jadi untuk dulur-dulur sekalian yang masih mengembangkan atau masih ingin berpikir mengembangkan porang, semangat mawon. Untuk penjualan sekarang sudah banyak ekspor, baik itu ke Korea, ke Jepang, ke Vietnam, dan juga ke Cina. Dan ini teman-teman PPCI sekarang ini ingin mencoba pasar baru di daerah Timur Tengah, daerah Arab, dan juga di Amerika, dan juga di Eropa. Jadi khususnya Jerman. Ini banyak yang japri saya, mereka mengembangkan atau sedang penjajakan musim, mungkin 2 musim 3 musim. Jadi untuk menjagani panen, karena ketika hampir merata seluruh Indonesia tanam, otomatis hasil produksi melimpah. Kalau hasil produksi melimpah, otomatis buangannya atau jualnya kemana? Kita harus nembus pasar baru. Dan alhamdulillah teman-teman, kadang-kadang dulur-dulur PPCI, terutama mereka yang
ahlinya di bidang itu. Sebelumnya mereka sudah ekspor sorghum, ekspor mengkudu, ekspor komoditas yang lain, dan sekarang mengembangkan porang. Dan beliau-beliau itu punya link gitu loh. Beliau-beliau punya link, dan kedepannya insya Allah dengan budidaya porang ini nggak usah khawatir masalah jualnya nanti kemana, laku atau tidak. Nanti kalau semuanya tanam porang, terus yang beli siapa? Itu sudah nggak lucu lagi, dan pemikiran-pemikiran seperti itu harus dihapuskan. Karena tanpa kita sadari, pemain-pemain baru, para eksportir baru yang sebelumnya mereka eksportir komoditas yang lain, dan mungkin komoditas yang lain itu lesu, akhirnya mereka beralih ke porang juga. Dan juga kita mengapresiasi pemain-pemain lama, eksportir lama yang selama ini sudah lancar kirim ke Korea, ke Jepang, ke Vietnam, dan juga ke Cina. Itu mereka tetap di jalur pasar mereka yang terdahulu, dan ketika ada yang menemukan pasar baru, linknya nggak sama, itu malah makin bagus. Dan saya akhir-akhir ini sering dijapri dulur-dulur PPCI yang mereka sudah mengembangkan, dan mereka sudah pemain komoditas yang lain ingin ke porang, dan bahkan banyak permintaan. Dalam seminggu saja saya ditanya, Pak Poh, dalam seminggu bisa menghasilkan chip 80 ton. Waduh, itu berarti waduhnya apa mungkin kita bisa memenuhi kuota itu. Tapi di sisi lain juga senang, wah berarti pasar porang makin bagus, karena 80 ton itu banyak loh lur. Pirang truk baik. Nah itu karena jurusannya dihitung-hitung itu ada 4 jurusan baru itu, ke Eropa, ke Timur Tengah, dan juga ke benua Amerika. Jadi untuk dulur-dulur yang masih ragu, ya ayolah tanam. Sekarang ini tanamnya yang bagus pakai polybag, karena jenengan kalau per hari ini ada yang menawarkan kata, itu sudah nggak ada kata. Walaupun ada kata, itu kata jelek lah, kata formalinan itu nanti nggak tumbuh malahan. Jadi seperti ini lor, kita blusuk-blusuk nyamuknya banyak nih, dan ini nyamuknya luar biasa. Dan ini di bawah ini kemarin kita potongi, ini bunganya, bunga kita potong agar tumbuh lagi, yaitu daun. Karena menurut hitung-hitungan petani ngingu bunga seperti ini rugi lur, kurang hasil. Lebih hasil kalau produksi katak dan umbinya bisa besar lagi. Dan dari segi bibit juga lebih bagus katak dibandingkan bibit bunga seperti ini. Jadi dulur-dulur sekalian tetap semangat dan jaga kondisi baik-baik dan jaga kesehatan, karena per hari ini pergantian musim atau pancaroba ini bisa juga di kesehatan kurang bagus lur. Kalau bisa jangan sampai kehujanan. Kalau petani nyambut gawe di ladang, usahakan ya bawa mantol lur, biar nggak flu. Karena awal penyakit rata-rata itu diawali dari flu. Kalau kondisi kurang fit, maka akan berakibat kurang bagus. Dulur-dulur sebangsa setanah air, semoga ini tambah lebih dari 1 dada lur. Ini lebih dari tinggi saya tinggi 165, ini lebih dari 165 karena subur. Jadi untuk dulur-dulur sekalian terus berkarya dan selalu
memberikan yang terbaik untuk tanaman kita. Ini sudah mulai ada calon bupil. Jadi sudah ada mulai calon bupil ya, sebagian. Jadi ini yang belum hujan tapi dia sudah tunas. Dia akan lebih dulu mengantarkan untuk menjadi bupil. Dan di kawasan Madiun Utara sini beda dengan yang lain lur. Rata-rata itu kalau 2 musim itu berkemampuan untuk tunas itu cuma sekali. Jadi nggak ada istilah dorman pertama, dorman kedua, itu nggak ada. Kalau di sini rata-rata dorman 1 kali berbarengan. Semuanya dorman semuanya gitu, baik besar maupun kecil seperti itu. Jadi kembali lagi ke pasar porang, jangan khawatir. Semakin banyak yang tanam, semakin banyak calon eksportir, semakin banyak yang memikirkan. Dan semoga dari porang ini akan menghasilkan pundi-pundi devisa negara, yang sangat luar biasa. Walaupun selama ini devisa negara istilahnya swasta, dari karena peran serta dari pemerintah belum ada. Baru akhir-akhir ini saja tahun 19 tahun 20 ini saja ada seolah-olah ada perhatian seperti itu. Padahal porang itu dari tahun 70-an sudah memenuhi pasar ekspor. Jadi sebenarnya porang itu bukan hal yang baru, dan porang itu bukan komoditi baru bagi petani terutama di wilayah Madiun Utara ini. Tapi untuk wilayah daerah lain mungkin memang hakikat aslinya nggak ada porang, karena porang kan yang membawa zaman dahulu kan Jepang. Jadi tanpa kita dijajah Jepang kemungkinan porang juga nggak ada. Terima kasih Jepang. Tapi tidak terima kasih untuk dijajahnya. Tapi termasuk warisan Jepang yang sekarang masih ada ya porang ini. Begitu dulur, karena nyamuknya banyak sekali, saya akan ke jalan raya dulu, dan semoga jenengan sehat semua dan sukses selalu. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.